Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Ahmad Firdaus dengan NRP 1830483. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan library Pandas pada Jupyter Notebook. Jadi pertama kita harus mengimport library Pandasnya. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk membaca file CSV. Filenya sudah disediakan, yaitu salaries.csv. Nah, dengan menggunakan metode read CSV dan parameternya itu adalah nama filenya. Nah, lalu saya memasukkannya ke dalam variabel sal agar bisa dipanggil di soal-soal selanjutnya. Setelah itu, kita disuruh untuk mengecek head of the data frame dengan menggunakan metode head agar hasil yang keluar itu dilimit menjadi 5. Nah, jadi hasil dari CSV tadi ditampilkan dan dilimit hanya 5 buah yang terpilih. Selanjutnya yaitu menggunakan metode .info untuk mengetahui berapa banyak entry di dalam file tersebut. Ternyata ada 148.000 lebih entry dan totalnya itu ada 13 kolom. Lalu kita disuruh untuk mencari rata-rata dari kolom base pay. Nah, kita tinggal memanggil variabel sal tadi, lalu memanggil kolom mana yang akan kita hitung. Di sini kita menggunakan main untuk menghitung rata-rata dari kolom tersebut. Dan hasilnya adalah seperti ini. Lalu di sini adalah untuk mencari nilai tertinggi di dalam sebuah kolom, di kolom overtime pay. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal mengganti nama kolomnya dengan overtime pay dan mengganti metodenya dengan .max. Di sini kita disuruh untuk mencari jabatan dari Joseph Driscoll, dan Joseph Driscoll ini huruf besar semua karena di dalam Python ini adalah bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Jadi jika salah satu hurufnya menjadi kecil saja itu menjadi beda arti. Di sini kita membuat variabel JD agar bisa dipanggil di bawah. Lalu panggil lagi variabel sal, dan di query-nya itu di dalam variabel sal, di dalam kolom employee name yang namanya adalah Joseph Driscoll, kita panggil lagi variabelnya dan kolom mana yang akan ditampilkan. Di sini kan kita disuruhnya itu adalah job title, maka job title dari Joseph Driscoll adalah Captain Fire Suppression. Di sini kita disuruh untuk mencari pendapatan dari Joseph Driscoll, yaitu adalah menggunakan JD tadi karena kita sudah membuat variabel JD, jadi kita tidak perlu mengulang sintak ini. Nah, kita tinggal ganti isi kolomnya menjadi kolom apa yang akan ditampilkan, yaitu total pay benefits. Jadi pendapatan dari Joseph Driscoll adalah sekian. Di sini kita mencari siapa karyawan dengan pendapatan tertinggi. Menggunakan variabel sal, lalu kita membandingkan di dalam kolom total pay benefits. Nah, dibandingkan dengan total pay benefit .max. Jadi yang paling besar adalah Nathaniel Ford. Sedangkan yang terkecilnya itu menggunakan .min. Jadi masih sama persis, tinggal diganti .max sama .min, yaitu Joe Lopez. Sini kita disuruh untuk mencari rata-rata pendapatan semua karyawan per tahun pada tahun 2011 sampai 2014. Nah, kita panggil lagi variabel sal, lalu kita group berdasarkan tahun atau year, dan per tahunnya itu kita rata-ratakan, lalu kolom mana yang akan diambil, dari mana data yang akan diambil, yaitu dari kolom base pay. Nah, jadi seperti ini rata-rata per tahunnya. Selanjutnya yaitu berapa banyak jabatan yang memiliki sifat unik. Nah, ternyata
ada 2159 unique job title. Kita menggunakan n-unique karena untuk mencari nilai unik dan mengembalikannya ke dalam bentuk integer. Kalau menggunakan unique saja itu akan berbentuk objek. Selanjutnya yaitu mencari 5 jabatan dengan value terbanyak. Gunakan variable sal dan panggil kolom job title, lalu menggunakan value counts untuk mencari berapa banyak value di dalam suatu kolom. Nah, lalu kita menggunakan .head lagi agar hasil yang tampil itu hanya 5. Sini kita mencari job titles yang hanya dimiliki oleh satu orang pada tahun 2013. Jadi kita mengambil variable sal, lalu untuk query pencariannya itu sal kolom year yang tahunnya 2013 dengan job title yang hanya memiliki satu value. Nah, kita lalu menggunakan metode sum untuk menjumlahkan berapa banyak yang memiliki kondisi seperti ini, yaitu ada 202 pekerjaan. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari kata chief di dalam job title mereka. Jadi kita pertama mendefinisikan sebuah fungsi bernama word dengan parameternya ada title. Lalu di dalamnya ada pengkondisian. Jika string chief di dalam title tadi di lowercase atau di huruf kecilkan semua dan di split dari kalimat utuhnya, maka return true. Jika selain itu return false. Nah, di sini kita menggunakan lambda expression untuk mencari dan menghitung berapa banyak kata chief di dalam job title. Jadi kita panggil job title-nya. Nah, jadi di sini kita memanggil fungsi word tadi dengan parameternya itu title, lalu dijumlahkan. Jumlahnya ternyata ada 477 pekerjaan yang memiliki kata chief. Lalu di soal selanjutnya, di file berikutnya, kita disuruh untuk mencari lagi head of the data frame seperti yang tadi. Caranya hampir sama, kita bisa import pandas juga. Nah, lalu di sini saya menggunakan variabel pur untuk menyimpan file CSV-nya. Sama menggunakan read CSV. Nah, lalu parameternya adalah nama filenya. Nah, setelah itu panggil lagi nama variabelnya dan tambahkan metode head untuk melimit 5 buah yang tampil. Selanjutnya disuruh untuk mengetahui berapa banyak baris dan kolom di file tersebut. Caranya menggunakan metode .info. Panggil variabel pur tadi dan tambahkan .info, lalu kita bisa mengetahui berapa banyak baris dan kolom di dalam file tersebut. Lalu kita disuruh untuk menghitung rata-rata pada kolom purchase price. Kita tinggal panggil variabel purnya, lalu tambahkan .main untuk menghitung rata-ratanya. Lalu kita disuruh untuk mencari nilai tertinggi dan terendah di dalam kolom purchase price. Kita tinggal mengubah .main tadi menjadi .max dan .min. Maka kita bisa mengetahui berapa jumlahnya, yaitu ada 99,9 dan 0,0. Lalu berapa banyak orang yang memiliki bahasa Inggris sebagai pilihan bahasanya di dalam website. Kita memanggil variabel pur tadi, lalu untuk query-nya itu cari
di dalam kolom language yang isinya itu adalah en. Kita bisa menggunakan .count untuk menghitung suatu value dalam kolom dan mengembalikannya sebagai series atau data frame. Jadi bentuknya akan seperti ini. Lalu kita disuruh mencari berapa banyak orang yang memiliki job title sebagai lawyer. Kita panggil lagi variabel pool, lalu query-nya itu di dalam kolom job kita cari yang isinya adalah lawyer dan menggunakan .info untuk mengeluarkan keseluruhan info di dalam file tersebut. Dan isinya ternyata ada 30 orang yang memiliki pekerjaan sebagai lawyer. Selanjutnya yaitu berapa banyak orang yang melakukan pembelian pada waktu AM dan PM. Kita tinggal memanggil variabel pur tadi dan memanggil juga kolom mana yang akan kita tampilkan, yaitu AM or PM. Lalu menggunakan metode value counts untuk mengetahui value di dalam suatu kolom. Nah, value count ini mengembalikan sebagai bentuknya itu series. Selanjutnya kita disuruh mencari 5 pekerjaan dengan karyawan terbanyak, yaitu menggunakan variabel pur dan kolomnya itu job, menggunakan value count untuk mengetahui berapa banyak value-nya, dan menggunakan head untuk melimit hanya 5 yang akan tampil. Selanjutnya kita disuruh mencari data pembelian dari lot yang isinya 90 WT, dan kita disuruh untuk mencari berapa harga dari lot 90 WT tersebut. Kita tinggal memanggil variabel pur tadi, lalu untuk query-nya itu adalah dicari di dalam kolom lot yang isinya 90 WT, lalu tampilkan kolom mana yang akan ditampilkan, itu purchase price, dan hasilnya adalah 75,1. Lalu di sini kita disuruh untuk mencari email seseorang dari credit card number-nya sekian. Nah, kita menggunakan seperti tadi, menggunakan variabel pur. Lalu untuk query-nya itu adalah di dalam kolom kredit cari yang bernomor sekian. Nah, nomornya itu kolom kredit card itu bertipe data integer, maka kita tidak perlu menambahkan kutip. Nah, yang akan kita carikan emailnya, maka tampilkan di terakhir yaitu email, maka muncul emailnya. Selanjutnya kita disuruh mencari berapa banyak orang yang menggunakan kredit cardnya American Express dan melakukan pembelian di atas 95 USD. Kita panggil lagi variabel pool, dan untuk query-nya itu di kolom CC provider-nya adalah American Express, lalu ada operator dan di dalam kolom purchase price-nya itu adalah lebih dari 95. Nah, ternyata hasilnya adalah ada 39 orang. Lalu berapa banyak orang yang kredit card-nya akan kadaluarsa pada 2025? Kita tinggal memanggil variabel pur tadi. Lalu kolomnya itu kita ambil dari cc expdate. Nah, kita di sini menggunakan .string, .str, dan .split, yaitu untuk memisahkan antara bulan dan tahun dari kolom cc expdate ini. Karena bentuk awalnya itu adalah bulan garis miring tahun. Nah, kita tinggal pisahkan antara bulan dan tahunnya dengan cara split menggunakan garis miring. Lalu
kita pilih indeks ke-1 dari hasil split tadi. Nah, jadi STR indeks 1 ini adalah tahun dari kadaluarsanya credit card. Nah, lalu menggunakan STR contents untuk mengetahui apakah ada string 25 di dalam yang sudah di-split tadi. Jika ada, maka kita tinggal jumlahkan. Ternyata ada 1033 orang yang akan kadaluarsa kredit card-nya pada tahun 2025. Dan yang terakhir yaitu caranya hampir sama seperti yang sebelumnya. Kita menggunakan STR split. Nah, sekarang kita itu di-split berdasarkan tanda @ kita tetap mengambil indeks ke-1 karena kita mengambil sebelah kanannya. Nah, kita di sini setelah di-split dan dipilih, maka kita hitung menggunakan value count dan menggunakan head untuk melimitnya menjadi 5 yang tampilnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.